Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tabulasi data tentang return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Apabila teman-teman memerlukan data tersebut, teman-teman bisa kontak saya melalui Instagram. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi return saham. Apabila teman-teman belum menemukan judul untuk penelitian, variabel ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian kalian. Nah, ini saya menggunakan jurnal miliknya Sigit Hartoko dan Sailawati yang terbit pada tahun 2020. Oke teman-teman, teman-teman bisa melihat di sini di mana variabel yang mempengaruhi return saham dalam jurnal ini yaitu current ratio atau CR, debt to equity ratio itu X2-nya, return on asset itu X3 dan earning per share itu X4. Sedangkan Y-nya itu adalah return saham. Nah, dalam jurnal ini objeknya itu adalah perusahaan manufaktur periode tahun 2013 hingga 2017. Nah, tapi nanti dalam video ini saya akan memberikan contoh cara mentabulasi data pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periodenya tahun 2018 hingga 2020 yang terbaru. Oke, kita lanjut lagi bagaimana cara mentabulasi data pada jurnal ini. Maksudnya variabel-variabel yang ada dalam jurnal ini. Nah, di sini jurnal ini bisa dilihat untuk variabel X1, X2, X3 dan X4 itu mempengaruhi return sahamnya atau Y-nya. Nah, teman-teman, untuk current ratio itu rumusnya adalah aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Debt to equity ratio itu adalah total hutang dibandingkan dengan total ekuitas atau total modal. Untuk return on asset itu laba setelah pajak dibagi atau dibandingkan dengan total aset. Earning per share-nya teman-teman bisa melihat rumusnya itu laba setelah pajak dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, untuk return saham itu sendiri diukur dengan harga closing price periode sekarang dikurangi harga closing price periode tahun kemarin dibandingkan dengan harga closing price periode tahun kemarin atau T-1-nya. Karena di sini dalam jurnal ini tidak dimunculkan rumus masing-masing variabelnya. Jadi kita lanjut saja ke tabulasi datanya, ke Excel-nya. Nah, ini di sini sudah ada Excel-nya, sudah saya tabulasi semuanya. Nah, teman-teman tinggal nanti bagaimana cara mentabulasi masing-masing variabel bebas dan variabel terikat sesuai dengan periode tahunnya. Sebelum lanjut mentabulasi data, teman-teman harus ingat harus memiliki sampel terlebih dahulu. Jadi sampel itu diambil berdasarkan purposif, karena di sini saya mengambil sampelnya itu berdasarkan kriteria.
Nah, setelah saya seleksi itu saya mendapatkan 66 perusahaan, itu total sampel penelitiannya itu 66 perusahaan, dan total sampelnya itu berarti karena mengambil penelitian 3 tahun, jadi nanti 66 dikalikan 3 jadinya 198. Nah, rinciannya ini teman-teman. Jadi untuk perusahaan yang tidak terdaftar saya mengambil 2017. Alasannya kenapa? Karena ada return saham itu membutuhkan periode T-1. Jadi kalau nanti teman-teman perusahaan yang ambilnya cuma 2018, nanti yang 2017 nanti tidak ada. Oke. Setelah saya seleksi sampelnya sudah selesai, saya memperoleh 66 perusahaan, maka saya akan mentabulasi data. Nah, di sini untuk variabel harga saham. Return saham itu indikatornya dari harga saham. Jadi teman-teman harus mencari harga saham. Karena ada periode T-1 berarti kita membutuhkan harga saham di tahun 2017. Nah, ini harga saham ini teman-teman bisa lihat di Yahoo Finance. Misalkan di sini, nah teman-teman tinggal ngetik aja di Yahoo Finance. Oke, ini karena sampel untuk yang pertama itu adalah INTP, teman-teman harus ketik di sini INTP. Nah, ini jangan lupa .jk atau ambil JK. Nah, ini sudah ketemu di sini. Nah, teman-teman cari yang bagian historical datanya. Nah, untuk time periodnya teman-teman berarti membutuhkan closing price tahun 2017 hingga closing price tahun 2020. Berarti teman-teman di sini membutuhkan untuk time periodnya, start awalnya ambil di tahun 2017. Nah, ini 2017. Oke, kita ngambil 2017-nya di Desember aja karena yang dibutuhkan nanti per akhir Desember closing price. Seumpama Desember nanti akhir bulannya closing price-nya tanggal 30, yaitu yang diambil tanggal 30. Oke, untuk end date-nya berarti teman-teman membutuhkan tahun 2020 di Desember. Berhubung kalau Desember 2020 berarti teman-teman nyarinya yang 2021 Januari di tanggal kasih aja tanggal 3. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal di apply saja, diterima ini apply. Nah, teman-teman bisa di-download. Oke, setelah di-download, ini seperti ini. Nah, tadi teman-teman membutuhkan data harga saham closing price close di akhir tahun 2017, itu berarti di tanggal 29 Desember itu closing price-nya 21.950. Nah, teman-teman tinggal bisa ngetik tinggal dimasukkan saja. Sebentar. Di sini. Nah, ini 21950. Oke, 21950. Terus untuk di tahun 2020-nya, teman-teman bisa lihat di sini 14475. Apakah benar 14475? Nah, nanti tinggal dicari saja per akhir tahunnya. Misalkan di sini tadi 30 Desember, berarti tinggal dimasukkan di ini aja 30 Desember akhirnya nilai closing price-nya berapa. Nah, sekarang masuk di return sahamnya. Oke, return saham itu tahun 2018 sampai 2020. Kita akan mencari return saham 2018, berarti sama dengan kurung buka harga saham 2018 dikurangi harga saham tahun 2017 dibagi dengan harga saham 2017.
Nah, ini sudah ketemu return sahamnya. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu satu gini, tinggal ditarik ke samping, tinggal diklik ke bawah gini, sudah muncul. Nah, ini saya kasih kode kuning karena dia itu IPO-nya di tahun 2018. Jadi ini nanti tidak masuk sebagai sampel. Jadi sampelnya ini yang kuning itu ada 5, jadi nanti sampelnya ada 66 seperti yang seleksi sampel tadi. Oke, teman-teman sudah bisa mencari return saham. Sekarang teman-teman mencari variabel yang mempengaruhi return sahamnya. Untuk X1 adalah current ratio. Oke, di sini current ratio ini saya kosongin terlebih dahulu. Current ratio itu membutuhkan aset lancar dan hutang lancar. Nah, jadi teman-teman harus mencari aset lancar dan hutang lancar. Nah, aset lancar itu dicari di mana? Aset lancar dan hutang lancar itu dicari di laporan keuangan. Kalau teman-teman belum memiliki laporan keuangan, teman-teman bisa download di IDX. IDX itu teman-teman di sini. Misalkan ini IDX. Nah, ini IDX itu PT Bursa Efek. Oke, teman-teman bisa ambil pada bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, ini misalkan tadi kodenya adalah INTP. Nah, tahunnya adalah 2020. Periodenya ambil saja tahunan, terus dicari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ambil aja yang laporan keuangan tahunan. Oke, teman-teman tinggal download saja. Nah, sekarang sudah muncul laporan keuangan untuk periode 2020. Oke, untuk tahun 2020 teman-teman bisa lihat untuk aset lancar ini di bagian jumlah aset lancar. Teman-teman bisa lihat di sini untuk aset lancarnya adalah 12.299.306. Oke. Bentar. Oke, ini aset lancar untuk 2020 12.299.306 dalam dikalikan 1 juta karena laporan keuangan ini dalam jutaan rupiah. Berarti tinggal ngalikan 1 juta. Setelah ketemu aset lancar, teman-teman harus mencari hutang lancarnya. Nah, hutang lancar itu adalah current liabilities atau liabilities jangka pendek. Nah, di sini muncul 4215956. Oke. 4215956 dalam jutaan rupiah. Berarti tinggal ngalikan 1 juta. Kalau sudah memasukkan aset lancar dan hutang lancar, tinggal dilakukan perhitungan, yaitu sama dengan aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, kalau sudah ketemu satu seperti ini, tinggal teman-teman tarik ke samping dan tinggal diklik ke bawah. Oke, sudah ketemu caranya untuk mencari current ratio. Sekarang teman-teman mencari variabel yang kedua, yaitu debt equity ratio. Debt equity ratio itu indikatornya adalah total hutang dan ekuitas. Ini saya hapus dulu misalkan. Nah, teman-teman berarti harus mencari total hutang dan total ekuitas atau total modal. Nah, ini tadi nyarinya tetap di laporan keuangan. Total hutang atau jumlah liabilitiesnya ini bisa diambil di sini 5168424. Oke, 5168424 dalam jutaan. Oke, sudah ketemu. Sekarang tinggal nyari di ekuitas. Ekuitas itu di jumlah modal. Nah, itu jumlah ekuitasnya atau total equity-nya sebesar 22.176.248. 22.176.248 dalam jutaan. Nah, teman-teman tinggal masukkan perhitungannya sama dengan total hutang dibandingkan dengan total ekuitas. Oke, tinggal kalau sudah ketemu satu gini, tinggal tarik ke samping
dan tinggal klik ke bawah. Oke, sudah ketemu untuk variabel debt equity ratio. Sekarang teman-teman tinggal mencari rumusnya untuk return on asset. Oke, untuk return on asset teman-teman membutuhkan data laba setelah pajak dan total aset. Nah, untuk total aset, nah ini teman-teman mencarinya di sini tadi total aset. Bagian ini jumlah aset atau total aset. Nah, di sini tertulis 27344,672. 27344,672. Oke. Nah, kalau laba setelah pajak, teman-teman mencarinya pada bagian laporan laba rugi. Laporan laba ruginya di sini. Oke. Laba setelah pajak bisa dilihat di laba tahun berjalan. Nah, di sini ada 1806337. Oke. 1806337. Nah, kalau sudah ketemu laba setelah pajak dan total aset, tinggal masukkan ke rumus. Sama dengan laba setelah pajak dibandingkan dengan total asetnya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal tarik ke samping dan tinggal klik ke bawah. Oke, sudah ketemu untuk variabel return on asset. Sekarang tinggal mencari variabel earning per share-nya. Oke, di sini ada earning per share. Nah, earning per share itu diperoleh dari laba setelah pajak dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Nah, tadi teman-teman sudah mencari laba setelah pajak di bagian laporan laba rugi. Sekarang tinggal mencari jumlah saham beredar. Nah, jumlah saham beredar itu teman-teman bisa lihat di bagian sini. Di bagian modal saham. Sebentar. Nah, ini. Modal saham. Nah, oke, di sini bagian modal saham. Untuk tahun 2020 dan 2019, jumlah saham yang disetor penuh itu sebesar ini. 3681231 sekian. Nah, ini 3681231 sekian. Kalau saham ini tidak perlu dikalikan 1 juta karena ini jumlah saham yang disetor penuh. Oke, kalau sudah ketemu laba setelah pajak dan jumlah saham beredar, tinggal masukkan rumusnya saja. Sama dengan laba setelah pajak dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal tarik ke samping dan tinggal klik ke bawah. Sudah ketemu variabel earning per share-nya. Nah, demikian teman-teman, sudah saya share bagaimana cara mentabulasi data variabel yang mempengaruhi return saham. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.